Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 2400139211000199 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Sabtu 14 September 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik sebagai salah satu syarat PPG dalam jabatan guru tertentu kategori 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, sehat semua? Ya, alhamdulillah. Oke, kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya supaya apa? Pembelajaran kita berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, silakan Nanda Arya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini di pembelajaran IPS akan melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelum itu, Bapak mau mengingatkan, ya, mengingatkan kesepakatan kelas pelajaran kita. Yang pertama, apa tadi? Ya, masuk kelas tepat waktu. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Tidak masuk siapa ya? Yang tidak masuk? Kenapa? Oh ya, kakak, kenapa kakak? Sakit atau apa? Kakak kenapa? Izin. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk 4. Belum kompak. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Nah, nggak apa-apa. Sekarang ikuti saya ini, tangan. Kalau saya bilang tepuk 5. Oke, sudah bagus, tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Saya akan mengingatkan terlebih dahulu bahwa pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang harga. Yo, acungkan tangan siapa yang tahu harga. Ya. Merupakan nilai atau uang yang diberikan kepada pelanggan sebagai imbalan. Ya, harga merupakan nilai atau uang yang diberikan sebagai imbalan. Oke, tepuk tangan untuk Sakira. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik memahami konsep dasar pasar sebagai bertemunya penjual dan pembeli. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi pasar dalam perekonomian. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis pasar yang ada di
masyarakat. Pada pembelajaran ini nanti teknik penilaiannya ada dua, yaitu lembar jawab peserta didik yang berbentuk lembar jawab peserta didik. Kemudian yang kedua nanti penugasan berupa produk. Jelas ya? Ya. Belum nanti materi saya sampaikan, saya bentuk kelompok belajar terlebih dahulu berdasarkan tanyaan yang akan saya sampaikan. Ya. Jelas ya? Jelas. Ya. Yang pertama nanti dijawab menggunakan post-it. Saya minta tolong kalian untuk membagi post-it ini. Dan aturannya begini. Aturannya kalian nanti saya diktekan pertanyaannya, ditulis, kemudian dijawab di lembar kertas post-it itu. Nanti kemudian tempel di kertas plano ini. Apa yang kamu ketahui tentang pasar? Kemudian yang kedua, kenapa kalian memberi barang kebutuhan harus di pasar? Nah, silahkan mulai dari sekarang, saya waktu dijawab. Yang bisa menjawab waktu kurang dari 2 menit ditempel di kertas plano warna apa itu? Warna biru. Sekarang saya kelompokkan ini, nanti ini saya kasih ke koordinatornya. Ini saya kasih gabung ini. Nanti kelompoknya berarti berdasarkan ini. Kelompoknya Eliza. Nah, Eliza ini berarti ya. Kelompoknya Eliza. Sudah. Itu koordinatornya Eliza berarti. Sudah, silahkan ke kelompoknya masing-masing. Koordinator seperti yang sudah saya bacakan tadi. Nah, jadi kelompok nanti yang dinilai ini bisa dibaca ya. Yang dinilai itu kelompoknya. Hasil nanti penilaiannya ini. Sekarang kalian lihat video berikut ini dulu. Tradisional biasanya muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan. Sedangkan konsumen yang membutuhkan barang tertentu. Disimak baik-baik videonya ya. Hidup sehari-hari. Di pasar tradisional memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pasar sebagai menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat. Ciri-ciri pasar tradisional yang pertama yaitu adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Like this is a picture of traditional market that you saw. Follow me to make bargains to buy food. Helmi, perhatian, duduknya yang benar, Hel. Dibalik dulu nggak apa-apa kursinya, Hel. Ini 5.000. Indra juga Indra, kursinya yang benar. Nanti gampang dibalik.
Oke, cukup ya. Selanjutnya, kecuali video tentang pasar yang sudah kalian simak barusan, silahkan juga kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Ya, foto pasar ya, atau gambar pasar juga. Ini juga yang selanjutnya. Ini juga. Itu pasar apa bukan? Pasar apa toko? Nah, mulai bingung. Pasar apa toko? Nah, pertama kalian jawab pasar, kedua jawab toko. Yang benar yang mana? Toko. Nah, nanti untuk menjelaskannya ya, supaya toko pasar itu apa, nanti bisa nanti kalian bisa tahu setelah kalian menerima materi dan berdiskusi nanti. Baik, ini juga pasar. Nah, ini yang suka lihat gambar siapa? Yang tinggi, yang suka lihat gambar ngacung ya. Yang suka lihat video ya. Ada yang lihat video juga suka, ada yang lihat gambar juga suka. Yang selanjutnya yaitu saya bagi artikel. Silahkan nanti ini dibaca di kelompok masing-masing. Sudah? Silahkan saya beri waktu 5 menit untuk kalian mempelajari atau membaca artikel tersebut. Coba kalau saya bilang pegang, kalau saya pegang. Sudah ya? Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok satu-satu. Tadi sudah ditunjuk ya, masing-masing sebagai apa? Satu sebagai apa tadi? Koordinator. Kemudian nanti kalau diskusi sebagai pembawa acara. Terus apa lagi? Sebagai ya narasumber. Di LKPD itu silahkan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Paham ya? Sekarang saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Nah, ini harus kerja sama kayak kelompok yang lain loh, kerja sama. Nah, bagus seperti itu sudah. Kan menambah enggak? Sudah selesai kok gambar dengan penjelasannya, Mbak. Iya. Iya, penjelasannya singkat saja. Gitu. Iya sama. Ya. Ya, sekitar ini lebih baik dengan penjelasannya. Pertanyaannya kan gini, namun nulisnya kan di sini. Ya, terus lebih baik jawaban itu dengan penjelasan. Apa dalam pasar unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut. Pasar modern merupakan pasar yang sifatnya modern. Memiliki penjual dan calon pembeli. Penjual artinya ada yang membeli barang itu apa? Kan ada produsen, terus apa? Ya, nanti penjual dan pembeli. Penjual itu siapa? Pembeli itu si jelaskan.
itu lihat apa saja. Enggak harus semua. Nanti kalian paling tidak mengajarkan. Penjual cantok begini, penjual itu siapa? Di pasar kamu lihat apa namanya itu? Yang menjual namanya apa itu? Yang menjual barang namanya apa? Yang menjual barang di pasar namanya apa itu? Apa? Iya, distribusi penyalur. Tapi sebagai apa itu? Apa? Penjual sebagai apa? Apa? Kalau pembeli berarti apa? Apa? Pasar Tradisional itu apa? Ya dijelaskan sini. Pasar modern. Mana? Pasar adalah suatu tempat. Ya ini sebagai tempat penyaluran distribusi. Fungsi ini sudah fungsinya sudah ya. Kemudian unsur-unsur barang yang dijual. Barang yang dijual itu apa? Sebutkan. Contohnya apa? Iya, terus nanti dulu. Penjual dan pembeli. Penjual itu siapa? Pembeli itu siapa? Jelaskan. Silahkan LKPD-nya ditempel di depan. Ditempel di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang konsep pasar. A. Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga, keseimbangan harga pasar dan jual yang dipengadakan. B. Jelaskan fungsi-fungsi pasar. Fungsi dari pasar yaitu sebagai tempat penyaluran, distribusi atau proses penyaluran barang dan jasa hingga ke tangan konsumen atau pembeli. C. Apa saja unsur-unsur pasar? A. Barang yang dijual, contoh alat tulis, sembako dan lain-lainnya. B. Penjual dan pembeli, terjadinya tawar-menawar. C. Kesepakatan antar penjual dan pembeli, menyepakat barang yang akan dibeli. D. Media komunikasi antar penjual dan pembeli. D. Sebutkan ciri-ciri pasar. 1. Memiliki penjual dan calon pembeli. Misalnya, saya menjual sayur dan ada yang membelinya. 2. Terdapat banyak barang dan jasa. Misalnya, barang atau masak dan jasa potong rambut. 3. Terdapat tawar-menawar, contoh saya menawar harga buah. E. Sebutkan jenis pasar menurut transaksinya. Pasar tradisional dan pasar modern. 1. Pasar tradisional merupakan pasar yang sifatnya tradisional. 2. Pasar modern merupakan pasar yang sifatnya modern. Apakah ada yang ingin bertanya? Saking semangatnya ada yang mau tanya. Pak Guru itu seneng kalau yang ada yang tanya. Cepet banget tanyanya, udah siap-siap dari tadi. Pasti memperhatikan kan? Ya apa tidak? Nggih. Pakai ini biar jelas. Mengapa kita harus membeli kebutuhan di pasar?
Pasar menyediakan berbagai usaha. Selain barang, pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Pak Guru sampaikan tadi yang sudah maju mewakili kelompok yang lain, dan kelompok yang lain juga nanti akan ada kesempatan di pertemuan berikutnya. Tadi penyampaiannya juga sudah jelas apa belum? Kelompok menyampaikan di depan? Sudah. Ada yang tanya tadi, tanya apa? Pasar, hubungannya pasar dengan pembangunan. Apa hubungannya pasar kok? Apa pasar bisa membangun negara? Bisa apa tidak? Bisa, karena pasar menyediakan berbagai jenis kebutuhan termasuk kebutuhan untuk pembangunan. Ya. Terkecuali itu pasar juga menyumbangkan apa? Menyumbangkan apa kepada pemerintah? Ya, uang namanya apa? Menyumbangkan apa pada pemerintah? Ayo, apa tadi? Ngacung kan? Ya, acung? Iya, pajak, tepuk tangan. Nah, pajak, betul sekali. Itu ya. Selain itu tadi pasar sebagai distribusi itu sebagai penyalur. Makanya kalau tadi pertanyaan pertama tadi yang saya tanyakan pertama waktu awal pembelajaran, kenapa kalian harus membeli kebutuhan di pasar? Sakira ayo. Karena pasar menyediakan berbagai usaha. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sakira. Karena pasar menyediakan berbagai bentuk usaha. Sekarang yang selanjutnya, untuk tugas kalian nanti di rumah ya. Tadi berdasarkan kalian, tadi saya tanya, ada yang suka lihat video? Siapa tadi yang ngacung lihat video? Ngacung? Yang suka lihat video? Ya. Yang suka mengamati gambar? Siapa? Ya. Yang suka baca? Yang suka baca. Oke, perhatikan, bisa kalian tulis ya. Buatlah produk berupa video, garis miring, poster, terus garis miring, artikel terkait aktivitas di pasar dengan melihat satu, ciri-ciri pasar, dua, unsur-unsur pasar, tiga, jenis pasar, jenis-jenis pasar. Sudah, jadi itu nanti tugas silakan kalian kerjakan di rumah. Saya beri waktu 1 minggu ya. Tadi yang suka dengan video silahkan buat dengan video, paham ya? Yang suka dengan poster silahkan buat dengan poster. Yang suka dengan artikel silahkan buat dengan artikel. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Nanti kita bisa simpulkan bersama-sama. Jadi tadi materi hari ini adalah pasar, bahwa pasar itu satu merupakan apa? Pasar itu merupakan, iya betul, apa? Tempat jual beli. Betul, pasar sebagai tempat jual beli. Ya. Terus yang kedua, siapa yang bisa ngacung? Itu tempat jual beli sudah. Terus sebagai apa? Ngacung. Ayo.
Yang kedua tadi tempat pasar sebagai ngacung. Iya. Ya. Iya, tawar menawar. Berarti ini sudah termasuk jual beli, bagus. Ya, yang lain. Tadi apalah sudah disebutkan kok. Jual beli terus apa tadi? Iya. Sebagai tempat distribusi, bagus. Jadi pasar sebagai tempat distribusi barang atau jasa, distribusi. Terus yang ketiga apa? Kalian kalau beli kemana? Untuk apa? Iya betul, untuk memenuhi kebutuhan, Terus yang terakhir, kira-kira apa? Kecuali pasar sebagai tempat memenuhi kebutuhan, distribusi barang, jual beli, apa yang terakhir? Siapa yang tahu? Berdasarkan sosiologis, itu berarti pasar sebagai betul, artinya bertemu, itu artinya apa? Interaksi. Bagus, interaksi. Ya, tepuk tangan. Ya, interaksi. Jadi pasar itu tidak hanya sekedar tempat jual beli, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik semata, tapi pasar itu sebagai tempat sosialisasi, bersosial, berinteraksi, berhubungan. Oke, itu pertemuan untuk kali ini, dan mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan semuanya ya. Amin. Kemudian ilmu yang tadi atau materi yang tadi kita pelajari bersama-sama banyak manfaatnya. Yang tadinya kalian hanya tahu itu kalau pasar itu cuma tempat apa? Jual beli, ternyata itu pasar fungsinya banyak sekali. Apalagi tadi terhadap peran terhadap pembangunan. Nah, untuk selanjutnya, nanti untuk materi selanjutnya, karena tadi kan ada jenis-jenis pasar. Tadi pasar apa? Tradisional dan modern. Nah, padahal jenis-jenis pasar itu bukan hanya pasar tradisional dan pasar modern, tapi masih banyak lagi jenis-jenis pasar yang ada di sekitar kita. Ya, baik ada yang di dekat kita ataupun yang di luar kota sana, ya, itu pasar, jenis-jenis pasar banyak sekali. Nah, materi itu nanti akan kita perdalam di pertemuan selanjutnya. Oke ya, tetap semangat. Ya, oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.